Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama ada Trim, kedua ABA, ketiga Mari, keempat ILS, kelima WMUU, keenam WMPP, ketujuh MPPA, dan terakhir MLPL. Langsung saja ke saham pertama ada Trim yang hari ini ditutup di harga 320. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Trim hari ini juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Trim ini memang agak volatil ya. Dia tadi sempat turun di bawah 320 sampai 308 dan naik lagi. Dan kalau dilihat memang supportnya itu ada di 300. Tapi ada support minor di 320 karena naik turunnya Trim ini 20 poin. Sayangnya memang kemungkinan lah ya, ada yang beli di support kemarin di 320 dan pasang auto stop loss ya, kemungkinan ke trigger karena memang turun tajam ya, tarik turunnya hampir 4% kan, terus tarik naik lagi ya. Ini candle doji. Kalau memang mau lanjut ke atas besok harus rebound, minimal bisa sentuh 330. Kalau dia besok sentuh 330 itu bagus ya, walaupun tutupannya di bawah 330, yang penting dia sentuh bagus. Targetnya hari Jumat atau Minggu ini bisa sampai 340 dan 350. Bisa jadi ini nanti swing low-nya di 320. Jadi dengan kondisi seperti ini harusnya bertahan ya. Tapi sayangnya memang Trim ini agak rawan, sering volatil. Jadi kalau pakai auto stop loss kemungkinan ke trigger. Itu aja sih masalahnya di Trim nih. Kalau trennya ya masih ke atas, cuman ya dia lagi koreksi-koreksi biasa. Kemarin juga ada beli Trim saat di area ini 330, 320, tapi ke cut loss juga ya, karena memang ya volatil. Jadi saya nggak lihat lagi. Tapi kalau kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu masih ada yang hold atau ada yang beli di support 320, peluangnya besok harus rebound kalau mau bagus ya, minimal sentuh 330. Jadi seperti itu untuk Trim. Tapi kalau besok dia kembali koreksi dan tutup di bawah 320, mending exit aja untuk Trim. Langsung saja ke saham kedua ada ABA yang hari ini ditutup menguat 25% ke harga 500. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ABA malah didistribusi oleh LG ya. Tapi yang nampung AK nih, CLSA dan AI. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ABA ini kan ada sentimen reissue. Rasionya 3:7 di harga 150 dan come date-nya itu di tanggal 17 Februari hari Kamis ya. Jadi besok itu masih peluang naik. Tapi kemana naiknya kemungkinan besar 550 sampai 600 nih aja kalaupun harus naik ya. Tapi perlu hati-hati, hari Kamis kemungkinan ada profit taking ya, karena come date, karena ya pasti trader nggak mau tuh ikutan. Mereka profit taking nanti hari Jumat ada harga teoritisnya, baru di situ pada masuk lagi ya. Jadi apakah menarik untuk ABA? Ya besok masih menarik, cuman hari Kamis itu ada peluang untuk area profit taking. Jadi nanti diupdate ya harga teoritisnya di mana, mungkin ya di 400-an ini. Jadi seperti itu untuk ABA. Kalaupun ada yang beli di harga besok siap-siap profit taking aja. Jangan mikir profit besar-besar. Kalau dapat 35%, 6%, 10% udah jualan. Atau jaga-jaga pasang trailing stop. Jadi seperti itu aja untuk ABA. Masih menarik kah? Masih menarik untuk besok sampai lusa ya. Lusa mungkin ada profit taking seperti halnya Amar ya. Amar sekarang kan nggak bisa gerak lagi tuh. Nanti kalau bang diri kita dikerek naik, nah itu baru naik juga Amar. Jadi seperti itu untuk ABA. Besok masih peluang 520, 550 dan kalau bisa arah lagi itu bagus ya 600, cuman resiko tinggi dah. MACD-nya juga mengarah ke atas membantu golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk dan volume hari ini valid pre-out ya. Supportnya sekarang 480, turun dari itu jual aja. Misalnya besok dia rebound, kalau Bapak Ibu beli buy on breakout, belum sempat TP tapi di bawah turun, siap-siap tuh cut loss saja kalau dia jebol 480. Jadi cut lossnya paling mentok 5% untuk ABA. Langsung saja ke saham ketiga ada Mari yang hari ini juga ditutup menguat 7,48% ke harga 402. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, Mari malah didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari kan memang ada sentimen kalau rumornya Raffi Ahmad lewat Rans Entertainment suntik dana ke Noise, salah satu produk dari Mari. Dan terlihat juga dia hari ini rebound dengan volume besar.
dan akhirnya tutup lagi di atas 400. Apakah menarik? Mari potensi besok lanjut. Targetnya 440, semoga itu tercapai. Kalau dia breakout 440, confirm uptrend, dia mengakhiri masa downtrendnya dan arahnya uptrend, dan jadi ini bisa jadi swing low-nya nih. Nah, seperti ini ya. Jadi peluang menarik. Kalaupun yang baru mau coba spekulasi buy, ini kesempatan. Kalau dia besok merah lagi, jual aja. Gak usah nunggu sampai 360. Pokoknya merah tipis 3-4% besok. Tutupannya di bawah 400, jual. Targetnya kemana? 440. Ya, kalau mau dekat-dekat ya 420 bisa 5% ya, lumayan ya. TP aja kalau bisa, misalnya besok langsung rebound 5% ya udah. Itu lumayan. Potensi besok lanjut naik untuk mari. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi seperti itu untuk mari. Langsung saja ke saham keempat. Ada ILS yang hari ini ditutup ARB terkoreksi 6,99% ke harga 266. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, ILS diakumulasi oleh kakak ya, broker kakak. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, ILS juga potensi satu kali lagi kemungkinan ARB ke 250, habis itu dia potensi rebound. Target reboundnya 280 dan bisa ke 300. Jadi kemungkinan besar juga ILS itu konsolidasi area ini. Jadi kalau yang mau coba beli, nawar aja di 250 sampai 260, itu area-area beri. Atur aja bagaimana strateginya biar dapat average yang lebih bagus, dan kalaupun cut lossnya tipis, dan kalau profit ya bisa lebih besar, bisa di atas 8%. Jadi seperti itu ya. Untuk ILS kalau saya lihat sekali lagi merah, habis itu rebound, dan mungkin aja besok dipantulin dari ARB, ditarik naik, bisa aja 5-10% ya, tergantung marketnya, karena ini saham gorengan, high risk juga ya. Pergerakannya tergantung market makernya, ngangkat nggak. Kalau diangkat ya besok bisa potensi itu, harusnya ada rebound ya dari 250. Jadi seperti itu untuk ILS. Langsung saja ke saham kelima, ada WMUU yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 3,4% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, WMUU didistribusi oleh YP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WMUU saya hapus dulu, nih gambaran lama. Emang udah lama nggak saya perhatikan lagi karena dia downtrend. Tapi ini kalau dilihat dia breakout dari trend line konsolidasinya. Dan juga terlihat WMUU terus membentuk lower high, dan hari ini dia bertahan, walaupun koreksi dia bertahan di atas 140. Jadi apakah menarik? Harusnya ini menarik untuk WMUU. Target kenaikannya tetap akan ke 150 minimal ya untuk WMUU. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik nih. Tinggal cut loss saja, risk rewardnya bisa seperti ini. Kalau beli di harga sekarang, tarik cut lossnya ya 134 lah, 5%. Target profit 150, 3%. Jadi risk rewardnya 1/1,5. Jadi menarik kan? Ya besok kalau dikasih koreksi ke 140 ya bisa dari 142 sampai 140 ini beli. Cut loss saja kalau udah jebol 140, bisa di 134 aja toleransinya. Pokoknya dia mematahkan tren downtrendnya ini langsung out aja dulu. Jadi seperti itu untuk WMUU. Karena hari ini koreksinya juga belum kecil dan kemarin rebound dengan volume besar, harusnya besok ada pantulan. Dan juga kan WMUU ini sudah lama juga downtrend nih, dia baru aja mematahkan tren downtrendnya semenjak November 2021. Nah ini di downtrend dan ini dia retest nih, tadi dia retest terus naik lagi. Jadi besok harusnya kalau mau bagus naik. Akan lebih bagus kalau besok bisa tutupannya di atas 150 untuk WMUU. Jadi menarik kah? Menarik untuk WMUU. MACD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, sudut kemiringannya lebih 45 derajat, barcat di atas nol makin tinggi, dan ini ada bullish divergence. Sahamnya turun, indikator naik ya. Jadi menarik nih, konfirmasinya 150 harga psikologis. Kalau itu di breakout, siap-siap rally. Minimal 170 uji EMA 200-nya ini, garis merah ini. Jadi seperti itu. Untuk WMUU, langsung saja ke saham ke-6, ada WMPP yang hari ini juga terkoreksi cukup dalam 6,29% ke harga 134. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, WMPP masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
WMPP juga bagus, walaupun dia ini kan saham baru IPO tapi sudah breakout dari resistennya 130. Jadi kalau yang baru mau beli, ya ini kesempatan. Kalau besok dia merah lagi, area 130 itu bisa buy, dan cut loss saja kalau dia jebol 130, bisa di 128, 127 area stop lossnya. Karena kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, bisa-bisa dibawa ke 120. Kalau saya, ya saya exit dulu di 128 atau 127. Karena kenapa? Karena dari 127 kalau dibawa ke 120 itu 7 poin, jadi 5% masih bisa rugi. Mending saya out dulu, baru buyback di bawah. Nggak peduli besoknya dia rebound, yang pastinya kalau dia sudah jebol support dan sudah kena auto stop loss saya buat, ya cut loss. Jangan ada penyesalan, karena itu yang akan mengganggu psikologis ke depannya. Pasti keinget tuh, dulu cut loss tapi ternyata mantul, hold aja, ternyata turun. Hold aja, berharap, semakin dalam cut lossnya itu makin besar pengharapan, biasanya seperti itu. Jadi hindari aja. Tapi kalau dilihat trennya ini kan mulai mematahkan tren downtrend dan mencoba uptrend. Jadi harusnya kalau memang dia mau uptrend, nggak turun lagi tuh dari 130. Kalau dia turun berarti masih berpeluang dia kembali konsolidasi. Jadi seperti itu ya. Untuk WMPP hari ini koreksi dengan volume kecil dan kemarin rebound dengan volume besar. Jadi sepertinya tetap valid 130 jadi support. Seperti itu untuk WMPP. Langsung saja ke saham ke-7, ada MPPA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,68% ke harga 290. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker saham harinya, MPPA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA membentuk candle doji dan mantul dari EMA 20-nya di 275. Jadi apakah ini menarik? Menarik untuk MPPA, ada peluang untuk technical rebound. Kalaupun yang mau coba beli di 290, jual aja kalau dia jebol 276. Jadi cut loss-nya itu sekitar 14 sampai 16 poin. Dari harga sekarang ya cut loss-nya mentok 6% lah ya. Targetnya kemana? Targetnya tarik langsung 350. Jadi ini bisa jadi swing low juga. Nih cut loss-nya berapa nih? Kedalaman ke 263. Pokoknya 274 nih cut loss saja nih. Sekitar 7% lah. Targetnya mana? Langsung tarik tuh 350 atau 325 dulu. 325 aja risk reward-nya 1 banding 1,5, apalagi ke 350. Targetnya bisa ke situ, dan ini bisa jadi nantinya nih web 2. Kalau ini confirm swing low, besok dia rebound dan minimal tutup di 320, confirm swing low. Dan targetnya biasanya web ketiga itu lebih besar, target bisa 400 ini ya, minim bisa 400 kalau benar-benar dia rebound atau minimal hari Jumat tutupannya di atas 325. Jadi seperti itu. Untuk MPPA menarik juga diperhatikan, potensi ada rebound besok. Semoga itu terjadi, dan kalaupun mau beli ya ini kesempatan karena di area support. Yang penting sabar, tinggal skenario-nya jebol 270 bisa cut loss saja. Kalau mau ya 270 konfirmasinya ya bisa 7% lah dari harga sekarang. Jadi seperti itu untuk MPPA. Langsung saja ke saham terakhir, ada MLPL yang hari ini ditutup terkoreksi 0,86% ke harga 230. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya MPPA didistribusi. Kalau dilihat dari broker samarinya MLPL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPL sama seperti MPPA, dia membuat sepertinya swing low karena di situ ada EMA 20. MPPA juga tersandar di EMA 20, jadi potensi juga rebound. Dan bagusnya lagi MPPA kalau minggu ini atau besok bisa tutup di atas 250. Kalau dia breakout 250 itu potensi ke arah 290, 280 atau 300 ini dia akan uji trendline downtrendnya. Dan untuk konfirmasi uptrend ya dia harus breakout tuh 350. Tapi ada kemungkinan kalau ini web 1, web 2, web 3 nya bisa nih sampai 350. Jadi sangat berpeluang. Kalau mau beli di harga sekarang, jual aja kalau udah jebol 220. Jadi cut loss-nya paling mentok 6%, 7%. Target minimal aja itu 270, 274.
bisa seperti ini risk rewardnya, tapi nggak harus sama ya, atur aja bagaimana strategi masing-masing. Nah, saya nggak peduli, saya nggak akan cut loss di bawah 200, pokoknya kalau udah jebol 220 saya jual itu tuh. Kalau 216 saja 6%, target profit 24% kan ke 280, ini dekat-dekat aja, ambil 270 lah, 17%, jadi risk rewardnya hampir 1:3. Ini menarik, yang penting disiplin pakai cut loss. Kalau MLPL jebol 220. Jadi seperti itu. Untuk MLPL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, cari profit cepat dalam hitungan menit tapi harus dipantengin, saya akan ajarkan bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, dan juga analisa bandarmologi, analisa ARB Hunter dan arah Hunter. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau DM aja. Dan juga bagi Bapak Ibu yang cuman mau rekomendasi saham, setiap harinya saya akan rekomendasikan saham yang berpotensi untuk naik, dan saya buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga besok bisa kembali cuan.